teman-teman, perkenalkan nama aku Taskia Sofa Kamila dari kelas 2C Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang film Arthropoda dan akan menggambarkan hewan-hewan apa saja yang terdapat pada film Arthropoda ini, atau lebih spesifiknya yang termasuk dalam kelas Krustasea. Nah, pertama-tama aku pengen ngasih tahu nih ke kalian apa sih Arthropoda itu. Arthropoda berasal dari bahasa Latin, yaitu arthra yang artinya ruas, buku, dan segmen, serta podos yang artinya kaki. Jadi Arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri kaki khas, yaitu berbuku, beruas, serta bersegmen. Nah, segmen ini juga terdapat pada bagian tubuh yang lainnya. Nah, tubuh Arthropoda ini merupakan simetri bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Tubuh Arthropoda bersegmen memiliki jumlah yang bervariasi. Nah, setiap segmennya ini terdapat kaki yang beruas-ruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh, yaitu pertama kaput atau kepala, kemudian toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Ciri lain dari Arthropoda ini adalah adanya kutikula keras yang membentuk rangka luar atau eksoskeleton. Nah, eksoskeleton ini terdiri dari kitin yang diekskresikan oleh sel kulit. Eksoskeleton ini melekat pada tubuh dan membentuk perlindungan tubuh yang kuat. Eksoskeleton ini tidak dapat membesar mengikuti pertumbuhan tubuh si hewan tersebut. Maka dari itu, setiap pertumbuhan tubuh hewan tersebut maka diiringi dengan pengelupasan eksoskeleton tersebut yang disebut dengan tahap molting atau ekdisis. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada Arthropoda. Sistem pencernaan Arthropoda ini tersusun dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Maka dari itu, Arthropoda ini termasuk hewan yang memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem saraf pada Arthropoda ini biasa disebut dengan sistem saraf tangga tali, di mana ganglion kepala atau otak langsung terhubung dengan antena yang berfungsi sebagai indera peraba, kemudian terhubung dengan mata yang berfungsi dengan indera penglihatan, serta terhubung dengan statosista yang berfungsi sebagai indera keseimbangan. Arthropoda bernafas dengan insang, trakea, atau paru-paru kuku. Kemudian sisa-sisa metabolisme ini akan diekskresikan melalui saluran atau tubula Malpighi, kelenjar ekskresi, ataupun keduanya. Sistem sirkulasi pada Arthropoda ini bersifat terbuka, di mana aliran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Nah, sistem sirkulasinya ini terdiri dari jantung, pembuluh darah pendek, dan ruang di sekitar organ tubuh yang disebut sinus atau hemosol. Sistem reproduksi pada Arthropoda ini terjadi secara seksual, namun ada juga yang terjadi secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. Nah, partenogenesis adalah pembentukan individu tanpa pembuahan atau fertilisasi di dalam induk. Habitat penyebaran Arthropoda ini sangat luas, ada yang di laut, perairan tawar, gurun pasir, dan padang rumput. Kemudian di film Arthropoda ini terdapat kelas-kelas yang ada di dalamnya, yaitu Arachnoidea, Myriapoda, Krustasea, dan Insekta. Nah, karena tadi aku bilang mau nunjukin ke kalian cara ngegambar hewan-hewan yang termasuk dalam kelas Krustasea, aku pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian apa sih Krustasea itu. Krustasea berasal dari bahasa Latin, yaitu krusta yang artinya kulit. Nah, Krustasea ini adalah hewan-hewan yang memiliki kulit yang keras. Contohnya apa? Contohnya seperti lobster, udang,
kepiting, dan yang lainnya. Krustasea mayoritas merupakan hewan akuatik, hidup di air tawar ataupun di laut. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat. Nah, pada praktikum kali ini akan membahas tentang krustasea sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian hewan-hewan yang menjadi pembahasan kita kali ini yaitu udang ronggeng, udang windu, udang faname, kepiting bakau, rajungan, dan mimi laut. Nah, sekarang aku pengen nunjukin ke kalian cara aku ngegambar hewan-hewan yang termasuk pada kelas krustasea ini, yaitu udang ronggeng, udang faname, udang windu, kepiting bakau, dan rajungan, serta mimi laut. Tidak hanya itu, aku juga akan menjelaskan manfaat-manfaat dari masing-masing hewan tersebut. Simak ya. Manfaat-manfaat dari udang ronggeng ini. Yang pertama adalah udang ronggeng mampu menjaga kesehatan jantung. Karena udang ini memiliki berbagai kandungan, yaitu salah satunya adalah asam lemak, di mana asam lemak ini mampu untuk menurunkan kolesterol jahat. Selanjutnya adalah sebagai menu diet, karena udang ini memiliki kalori energi yang rendah, sehingga baik untuk dikonsumsi untuk orang yang sedang dalam proses diet. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah penyakit darah rendah, karena kandungan yang ada di dalamnya itu berperan dalam pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kecerdasan anak, karena udang ronggeng ini mengandung vitamin D, B12, serta omega 3 yang dapat meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian, adapun manfaat dari udang windu. Yang pertama adalah mengandung vitamin B1 yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh, mengoptimalkan fungsi otak, melancarkan sistem pencernaan. Yang kedua adalah mengandung vitamin A yang dapat menghambat sel kanker payudara, serta mengandung mineral yang mampu menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga adalah dapat diolah menjadi bahan pangan seperti kerupuk dan terasi. Dan yang terakhir adalah dari limbahnya di negara maju itu kulit udang digunakan dalam berbagai bidang seperti farmasi, bioteknologi, kosmetik, tekstil, kertas, pangan, dan yang lainnya. Karena pada kulit udang mengandung sekitar 25% kitin. Udang faname ini memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu sebagai penyeimbang hormon. Udang yang mengandung banyak protein akan membantu memproduksi hormon dan menyeimbangkan jumlah hormon yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya adalah sebagai pencegah penyakit kanker. Mineral selenium ini adalah zat antioksidan yang dapat mencegah tubuhnya dari sel-sel kanker. Yang ketiga yaitu mencegah penyakit jantung, diabetes, dan antidepresi. Nah, mineral selenium ini lagi yang mampu
mencegah penyakit jantung, diabetes, dan antidepresi ini. Dan yang terakhir adalah sebagai obat anemia, karena udang ini memiliki banyak kandungan, salah satunya adalah vitamin B. Vitamin B yang terkandung dalam udang ini yaitu vitamin B6, B12, kolin, niacin, dan asam pantotenis. Adapun manfaat dari rajungan, yaitu kulit rajungan dapat diekspor dalam bentuk kering sebagai sumber kitin, kitosan, karotenoid yang dimanfaatkan oleh berbagai industri sebagai bahan baku obat, kosmetika, pangan, dan yang lainnya. Kemudian, kulit dan cangkang rajungan mempunyai kandungan mineral yang tinggi, diantaranya kalsium sebesar 19,97% dan fosfor sebesar 1,81%, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kandungan nutrisi makanan. Kemudian manfaat kepiting bakau yaitu mampu meningkatkan sirkulasi darah, di mana terdapat zat yang bernama koper yang mampu membantu dalam penyerapan zat besi di dalam perut. Manfaat selanjutnya yaitu membantu detoksifikasi tubuh. Tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun kepiting bakau juga bermanfaat bagi ekosistem kehidupannya. Kepiting bakau membantu menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tempat kepiting ini tinggal, yaitu di daerah bakau atau mangrove. Daun yang dimakan kepiting ini akan cepat terurai dibandingkan daun yang tidak dimakannya. Daun yang dimakan oleh kepiting bakau membantu proses perputaran energi supaya berjalan dengan cepat. Selanjutnya, manfaat dari mimi laut. Di luar industri perikanan, darah mimi laut yang mengandung tembaga digunakan oleh industri farmasi untuk membuat limulus amebosit lisate, senyawa yang berguna untuk mendeteksi toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Tak hanya itu, cangkang dari mimi laut ini bisa diolah menjadi aneka produk seperti lensa kontak, krim kulit, penambal luka jahitan kepala, dan sejenis pengawet makanan. Sekian dari aku, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman biar teman-temannya juga tahu informasi mengenai film Arthropoda ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Dadah!